Khotbah Minggu Prapaskah ketiga tahun B. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 1 ayat 22 sampai 25, dan Injil diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Kitab Keluaran dalam bacaan pertama menandaskan apa yang menjadi harapan Allah dari manusia. Harapan Allah adalah agar manusia membalas cintanya dan mau mengabdinya sebulat hati. Allah itu kasih, dan kasih itu akan dialami manusia jika mau menuruti Allah dengan segala perintahnya. Maka Allah membuat perjanjian dan hukum. Hukum itu membantu manusia untuk menjadi manusia yang kreatif, bukan fasik, dan memberikan kesempatan yang luas untuk membangun solidaritas dengan sesamanya dalam membangun kehidupan bersama. Orang yang tidak akan menuruti perintah Allah akan menderita, sedangkan yang menuruti perintah Allah akan mengalami kasih-Nya. Paulus dalam bacaan kedua kepada umat di Korintus menandaskan bahwa Yesus yang tersalib sebagai tanda dan hikmat kasih Allah. Penderitaan Yesus itu adalah bukti bahwa Allah mengambil alih penderitaan manusia dengan salib putranya. Salib Yesus itu adalah sebagai wajah baru dari kasih Allah yang setia. Yesus membebaskan manusia melalui salibnya. Orang Kristen dipanggil untuk memberitakan salib Kristus yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Allah memberikan kekuatan kepada semua manusia melalui salib Kristus. Injil pada Minggu Prapaskah ketiga ini menceritakan bagaimana Yesus marah karena orang salah menggunakan fungsi bait Allah. Yesus menegaskan bahwa gereja sebagai tempat ibadat harus dibersihkan dari sifat jual beli atau perdagangan. Kemarahan Yesus di bait Allah hendak mengubah konsep hidup manusia. Konsep hidup manusia yang berfokus pada tubuh dan material dunia harus diubah pada jiwa dan roh. Perhatian kepada hal bersifat fisik tidaklah cukup bagi Yesus. Manusia harus sampai memperhatikan rohnya. Manusia harus menyembah Allah dengan jiwa dan roh. Itulah keistimewaan manusia. Manusia harus meninggalkan yang sifatnya melulu materi, persembahan dengan segala jenisnya. Bagi Yesus, yang perlu dibangun adalah diri manusia, sehingga semakin mempunyai keterbukaan akan roh Allah yang menjadikan kenisah Allah yang baru. Satu ide yang bisa didalami melalui bacaan-bacaan minggu dalam konteks Prapaskah ketiga ini ialah kita adalah bait Allah yang kudus. Sejarah orang beriman mencatat bahwa bait Allah ada di Yerusalem. Allah yang begitu lama diyakini hanya berada di Yerusalem. Namun Injil pada hari ini sangat jelas dikatakan tubuh Yesus juga merupakan bait Allah dan sebagai satu-satunya tempat Allah Bapa untuk melakukan segala kehendaknya. Pada zaman Paulus, tubuh manusia disebut bait Allah yang hidup. Kini Allah ada dalam diri kita. Kita adalah bait Allah yang hidup. Kita adalah tempat Allah yang senantiasa menata, menuntun, serta memberikan kehidupan kepada kita. Bait Allah itu bukanlah hanya bangunan fisik saja lagi, tetapi juga diri kita sendiri. Sebagai manusia yang beriman, yang diikat dengan perjanjian Allah. Allah mau agar tubuh ini dipakai untuk memuliakan Dia. Dengan tubuh manusia, kita bisa memuliakan Allah. Dengan tubuh ini juga kita mampu menyakiti hati Allah. Namun Allah ingin
manusia menghargai dan memberi perhatian kepada Allah, karena tubuh ini adalah bait Allah. Allah juga mau agar tubuh manusia dipakai untuk memuliakan Allah. Kekudusan diri kita tentu kita terima sejak penerimaan sakramen pembaptisan, yang senantiasa disegarkan serta dikuatkan melalui sakramen lainnya. Usaha kita sebagai umat Kristen adalah mengelola bait Allah itu dengan baik, mempertahankan kekudusan bait Allah itu yang adalah diri kita sendiri secara konsisten. Allah telah memberikan rambu-rambu yang harus kita jalankan berupa perintah seperti dalam bacaan pertama. Idealnya bahwa diri kita yang adalah bait Allah bukanlah tempat melakukan kegiatan duniawi, memanfaatkan tubuh dengan salah, mencari kepuasan, tetapi mempertahankan kekudusan diri kita. Tubuh kita yang adalah bait Allah harus menjadi bait Allah yang hidup. Tubuh hidup karena jiwa, dan roh hidup karena roh hidup itu berasal dari Allah. Pada zaman sekarang ini sering terulang situasi zaman dulu. Manusia masih tenggelam, salah dalam menggunakan tubuhnya. Banyak orang waktu dan tenaga dimanfaatkan untuk hanya memuaskan tubuhnya. Gaya hidup mabuk-mabukan, gaya penggunaan narkoba, seks bebas, makan sepuas-puasnya, dan ada banyak hal lainnya yang bisa merugikan tubuh manusia. Manusia sepertinya tidak memberikan kesempatan bagi Allah untuk berkarya dalam dirinya. Manusia memanfaatkan dirinya sebagai tempat berdagang dan bertransaksi duniawi. Yesus sungguh-sungguh marah terhadap manusia yang tidak memanfaatkan dirinya sebagai bait Allah dalam kebaikan. Ketika manusia beriman terarah pada pihak kekudusan, manusia tidak akan perdagangkan dirinya dan tidak akan sibuk dengan urusan duniawi. Yesus akan senantiasa memberkati dan tidak akan memarahi kita. Moga-moga pada masa prapaskah ini, sebagaimana kita semakin memurnikan pandangan kita akan diri kita yang adalah bait Allah, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.